Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, ketemu lagi di Kak Wi Channel. Hari ini Kak Wi mau bahas bagian yang kedua dari materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pertemuan sebelumnya kita bahas caranya dengan memfaktorkan. Nah, di sini ada 4 soal persamaan kuadrat, kita disuruh untuk mencari akar-akarnya. Kenapa sih ada cara melengkapi kuadrat sempurna? Sebelumnya kan kita belajar tentang pemfaktoran. Nah, kita buktikan dulu ya, ini bisa nggak dengan memfaktorkan. Oke, untuk soal yang A, x kuadrat ditambah 2x dikurang 4 sama dengan 0. Caranya kemarin gimana? Kita cari dua angka yang dikalikan nilainya C, yang dijumlahkan nilainya B. Sekarang nilai C kita negatif 4, nilai B kita 2. Karena A kita sekarang 1, jadi langsung kita ambil nilai C sama nilai B-nya ya kemarin. Nah, kita cari dulu perkalian. Apa saja kemungkinan dua angka perkalian yang menghasilkan 4? Kita mulai dari 1. Pertama adalah 1 kali 4, kemudian 2 kali 2. Dari dua kemungkinan ini, ada nggak yang dijumlahkan menjadi 2? 1 ditambah 4 jadi 5, atau diselisihkan dia bakalan menjadi 3. 2 dengan 2 dijumlahkan jadi 4, atau diselisihkan dia akan menjadi 0. Jadi tidak ada kemungkinannya di sini. Nggak bisa kita lanjutkan dengan cara memfaktorkan. Kemudian kita lihat soal yang B. 2p kuadrat dikurang 10p ditambah 7 sama dengan 0. Nah, sekarang nilai A-nya adalah 2. Berarti untuk perkalian di sini kita harus kalikan dulu. Oke, 2 dikali 7 14. Nah, sekarang kita cari perkalian 14. Kemungkinannya apa saja? Hanya satu ya, yaitu 2 kali 7. Oke, sekarang penjumlahannya harus negatif 10. Mungkin nggak 2 dengan 7 ini menghasilkan negatif 10? Nggak mungkin juga kan? Oke, karena itu sekarang Kak Wi mau bahaskan tentang melengkapi kuadrat sempurna. Kita lihat dulu konsepnya. Oh ya, sebelum Kak Wi masuk ke konsep melengkapi kuadrat sempurna, untuk adik-adik ketahui bahwa soal yang bisa diselesaikan dengan memfaktorkan itu sudah pasti bisa juga kita selesaikan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Tapi soal yang hanya bisa diselesaikan dengan kuadrat sempurna itu belum tentu bisa kita cari dengan cara memfaktorkan seperti dua contoh yang sudah Kak Wi jelaskan ini. Di sini adik-adik coba ingat lagi bentuk kuadrat sempurna. Di sini Kak Wi tuliskan dua bentuk umumnya. X tambah P dikuadratkan kalau kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat. Kemudian kalau dia dikurang, X kurang P dikuadratkan sama dengan X pangkat 2 kurang 2PX tambah P kuadrat. Jadi kita pakai konsepnya itu pada kuadrat sempurna yang dua ini. Nah, di sini Kak Wi sudah bikinkan langkah-langkahnya, tapi Kak Wi tidak akan menjelaskan ini tanpa contoh. Jadi langsung saja kita kerjakan nomor A. Langkah pertamanya jadikan A sama dengan 1, berarti koefisien dari pangkat 2-nya. Sekarang sudah 1 ya, oke. Langkah yang kedua, pindahkan konstanta ke kanan. Konstanta kita adalah negatif 4. Sekarang sebelah kiri sisa X kuadrat tambah 2X sama dengan negatif 4 dipindah ruaskan menjadi positif 4. Langkah ketiga, tambahkan kedua ruas dengan B per 2 dikuadratkan. Nilai B kita siapa? 2. Kedua ruas ya yang dijumlahkan. Oke, X kuadrat ditambah 2X ditambah B per 2. Nilai B kita 2. Berarti 2 per 2 dikuadratkan. Ruas kanan juga seperti itu. Tambah 2 per 2 dikuadratkan. Nah, selesai langkah yang ketiga. Kemudian lanjut ke langkah yang keempat. Jadikan ke bentuk kuadrat sempurna. Nah, maksudnya apa?
ini kan penjabarannya. Berarti ini kita jadikan ke bentuk X tambah P dikuadratkan. Di sini tambah ya. Berarti X tambah, siapa sekarang yang sebagai P kita? Coba lihat kalau ada yang ragu cara penjabaran ke bentuk, kembalikan ke bentuk umumnya. Sekarang nilai konstantanya adalah P. P kuadrat di sini ya. Berarti nilai P kita sekarang yang mana? Yang ini. 2/2. 2/2 dikuadratkan sama dengan, nah ini bisa kita 2/2 sama dengan 1 kuadrat nilainya 1. Kemudian ini Kak Wi jadikan ke bentuk 1 lagi sama dengan 5. Nah tadi karena nggak ke record, Kak Wi jelaskan lagi. Setelah kita jadikan ke bentuk kuadrat sempurna, kita jadikan dia ke bentuk akar. Untuk menghilangkan kuadrat, kita akarkan kiri dan kanan. Kiri diakarkan, hilang kuadratnya, yang 5 menjadi plus minus akar 5. Kemudian yang plus 1 Kak Wi pindahkan ke ruas kanan, jadinya negatif 1. Dapatlah nilai X kita plus minus akar 5 kurang 1. Kita jabarkan menjadi 2. Untuk X1 nya ambil akar 5 yang positif, untuk yang X2 ambil akar 5 yang negatifnya. Ini dia. Jadi dapatlah kita akar-akarnya, akar 5 kurang 1 dan negatif akar 5 kurang 1. Nah, gimana adik-adik? Kita lanjut ke nomor 2 ya, untuk lebih pahamnya lagi. Masih dengan langkah-langkah yang tadi untuk yang B. Sekarang kita menggunakan variabel P. Nah, langkah pertamanya tadi adalah jadikan A sama dengan 1. Sekarang pada PK ini A kita adalah 2. Maka untuk menjadikannya 1, semua kita kali dengan 1/2. Yuk, 2 kali 1/2, 1. Jadi di sini koefisiennya sudah 1 yang tidak perlu kita tulis. Kemudian negatif 10P dikali 1/2. Berarti negatif 5P ditambah 7 kali 1/2 yaitu 7/2 sama dengan 0. Langkah berikutnya pindahkan konstanta ke kanan. P kuadrat kurang 5P sama dengan negatif 7/2. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan B/2 kuadrat. Nah, P kuadrat kurang 5P kita tambahkan dengan, nah di sini kan B-nya negatif 5, berarti negatif 5/2 dikuadratkan sama dengan negatif 7/2 ditambah negatif 5/2 dikuadratkan. Harus sama ya. Nah, kita sederhanakan bentuknya dulu. P kuadrat kurang 5P ditambah, kita tulis aja, yang sebelah kiri tidak perlu kita jabar, yang sebelah kanan saja. Nah, ini penjabarannya, negatif 5 dikuadratkan menjadi 25/4. Nah, ini kita selesaikan dulu ya adik-adik. Menjadi per 4. 4 bagi 2, 2 kali negatif 7, negatif 14 ditambah 25. Sisanya adalah 11/4. Yang ini kita tulis sampai ke bawah atau langsung kita jadikan ke bentuk sempurnanya. Nah, menjadikan ke bentuk sempurna tinggal kita lihat nilai P-nya berapa. Di sini kan tadi kita pakai penggantinya itu P. P-nya adalah negatif 5/2. Berarti di sini P kurang 5/2. Jadi ini dia, di sini negatif 5/2, ditulis juga negatif 5/2 dikuadratkan. P kurang 5/2 dikuadratkan. Oke, kita cari nilai akar. Nah, jadi tidak ada lagi pangkat 2-nya. P kurang 5/2 sama dengan akar 11/4 plus minus. Kita pindahkan ini ke kanan,
P sama dengan plus minus akar 11/4 ditambah 5/2. Karena di sini negatif, pindah ruasnya menjadi positif. Kita jabarkan lagi. P1-nya berarti ambil bagian yang positif dulu, akar 11/4 ditambah 5/2. Untuk P2, akar 11/4, negatif ya, negatif akar 11/4 ditambah 5/2. Mau dipercantik lagi juga bisa. Ini per 4, karena di dalam akar kita boleh jabarkan ya menjadi akar 11 per akar 4. Karena di bawahnya per akar 4, berarti kita ambil 1/2-nya keluar, tinggal akar 11 ditambah 5/2. Nah, ini bisa kita tulis akar 11 tambah 5/2. Begitu juga untuk yang di bawah, berarti negatif akar 11 ditambah 5/2. Nah, ini dia akar-akarnya. Akar. Nah, jadi dari dua contoh ini yang Kak Wi carikan tadi, kenapa ini kan nggak bisa kita pakai cara pemfaktoran. Kenapa nggak bisa? Ternyata akar-akarnya itu dalam bentuk irasional atau dalam bentuk nilai akar. Gimana adik-adik? Paham sampai di sini? Oke, Kak Wi lanjut ke nomor C. Nomor C di sini 3M kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Apakah ini masih termasuk persamaan kuadrat? Sepertinya dia nggak sama dengan yang soal sebelumnya. Nah, ini masih persamaan kuadrat ya adik-adik. Saja yang berpangkat satunya tidak ada, berarti nilainya 0. Tidak masalah. Kembali lagi ke langkah-langkah yang tadi. Pertama, jadikan A-nya harus 1. Karena ini 3, kita bagi atau kali dengan 1/3. Nah, 3 kali 1/3, 1. Jadi, sisa M pangkat 2, negatif 12 kali 1/3 atau negatif 12 bagi 3, yaitu negatif 4 sama dengan 0. Oke, selesai langkah pertama. Sekarang kita pindahkan konstanta ke kanan. Konstantanya yaitu negatif 4. Jadi, M kuadrat sama dengan positif 4, karena dia pindah ruas. Kemudian, tambahkan kedua ruas dengan B/2 kuadrat. Sekarang nilai B kita adalah 0. Maka bisa kita abaikan langkah yang ketiga. Maksudnya bukan diabaikan sih, tapi karena ini penjumlahannya nanti dengan 0, dia akan kembali ke bentuk seperti ini. Paham? Oke, jadi di sini kita lanjut ke langkah yang keempat. Jadikan ke bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini dia sudah dalam bentuk kuadrat. Sekarang tinggal kita cari nilai akar. Jadi M sama dengan plus minus akar 4. Nah, berapa nilai akar 4? Plus minus 2. Jadi akar-akarnya M1 sama dengan 2, M2 sama dengan negatif 2. Lebih gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor D. Kalau misalnya adik-adik sudah jago memfaktorkan tanpa menulis seperti ini tadi, nah, sekarang kita coba dengan cara memfaktorkan dulu sebelum dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Ingat lagi di sini A-nya adalah 2, kita kalikan dulu. 2 kali 4, 2 kali negatif 4 adalah negatif 8. Berarti kita cari perkali 2 angka yang menghasilkan 8. Apa saja? 1 kali 8, 4 kali 2. Hati-hati, kita cari yang mengarah ke selisih atau penjumlahannya bisa menjadi 7. Yaitu perkalian 1 dengan 8. Kita coba ya. Berarti di sini karena A-nya tidak sama dengan 1, berarti kita harus ada pengali 1 per A, yaitu 1/2. Di sini kita tulis 2x, 2x. Nah, tadi berapa yang bisa menjadi 7? 8 kali 1. Sekarang untuk 8 dengan 1, supaya bersisa positif 7, kira-kira nilai positifnya di angka 8 atau di angka 1? Berarti
berarti kita tulis positifnya itu di angka yang besar supaya bersisanya juga positif. Plusnya di sini, otomatis di sini negatif. Loh, kenapa di sini negatif? Karena di sini kita harus hasil kalinya itu negatif 8. 8 kali negatif 1, negatif 8, cocok? Oke, sekarang kita harus mengalihkan setengah dengan salah satu dari dua faktor ini. Kita pilih yang di depan karena dia merupakan kelipatan 2, jadi hasilnya nanti bilangan bulat. Oke, kalikan ke dalam, 2x kali 1/2 sisa hasil 1x ditambah 8 kali 1/2, 4. Nah, ini kita salin. Lanjut kita ke mencari akarnya. X tambah 4 sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan negatif 4. Atau 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x sama dengan 1/2. Nah, ini dia akar-akarnya, yaitu negatif 4 dan 1/2. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan Kak Wi untuk bagian yang kedua ini. Masih ada sambungannya satu lagi di video berikutnya ya adik-adik, yaitu dengan rumus ABC. Nanti kita lihat pula apa bedanya dengan cara-cara yang sebelumnya. Semoga adik-adik paham dengan video ini. Jangan lupa dukung channel Kak Wi dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya update terus video yang Kak Wi buat. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Kak Wi sudahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.